Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa zidna ikhlasan wa qawlan 'amalan wa 'ilman nafi'an wa lisanan wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqin wa 'afiyatan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وَأَمِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَلَدَّ الْأَعْدَاءِ وَالْمُسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani Allah. Kita lanjutkan kajian kita mendahulukan, dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang tata cara sholat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau kalau sholat maka rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Seperti tadi kita sholat maghrib, rakaat pertama membaca al-lail, rakaat yang kedua membaca surat yang lebih pendek. Nah, seperti itulah sunnah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-66. Faqala wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca fil maghrib pada salat maghrib itu surat At-Tur. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimahumullah, hadis ini menunjukkan bahwa salat maghrib tidak harus surat-surat pendek, karena surat At-Tur termasuk surat yang panjang. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, surat At-Tur itu berapa ayat? Meskipun memang ayatnya pendek-pendek ya, tapi cukup banyak ayatnya, sampai 49 ayat. Karena surat At-Tur yang isinya 49 ayat, beberapa halaman Quran, itu boleh dibaca pada sholat maghrib. Memang kalau sholat itu biasanya sholat maghrib suratnya pendek-pendek, tapi tidak harus. Jadi kalau ada yang baca surat panjang, jangan dilarang. Rasul juga pernah melakukan. Kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, juga ini seorang sahabat Nabi yang masuk Islamnya karena jadi tawanan. Dalam Quran, kalau orang kafir kemudian tidak masuk yang ditawar. Nah, setelah ditawar masuk Islam. Maka orang-orang yang masuk Islam gara-gara ditawar seperti ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Bisalasil dhahiktu min qawmin." Saya tersenyum terhadap orang-orang yang yusabuna ilal jannah, digiring masuk surga, muqarranina fis salasil, karena dia itu terbelenggu dalam belenggu. Hadis Ahmad sahih. Artinya Nabi senang ada orang-orang kafir kalah dalam perang jadi tawanan, akhirnya sebab menjadi masuk Islam. Rasul senang. Rasul mengatakan, doa itu saya tersenyum ya, saya senang kepada orang-orang seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebagian orang itu untuk masuk ke dalam kebaikan, termasuk masuk Islam, itu kadang-kadang harus dipaksa. Ada orang yang modelnya lembut, diajak ngomong sudah paham. Ada orang yang modelnya keras, kalau tidak dimarahi atau kalau tidak ditegur keras, itu tidak sadar. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan, seorang tukang bangunan sudah tua, agamanya Islam, tapi tidak pernah sholat. Kerja di pesantren kayaknya kiai, tapi meskipun hidupnya di pesantren, bangun pesantren, tapi sholatnya tidak ikut. Kalau azan dikumandangkan, dia cuma istirahat, rokasan, tapi sholat tidak. Sampai suatu hari sesama orang tua kemudian menegur dia, kowe suruh ayo dan wudu dan sholat selama merokok, ditarik tangannya. Ini yang mengajak sama-sama orang tua, jadi selevel.
diajak wudhu, setelah itu betul-betul wudhu, kemudian sholat jamaah. Habis itu sampai matinya tidak pernah absen sholat 5 waktu. Nah, ini waktu kesal keras itu. Sebelumnya sholat ditegur ya, oleh kiainya, oleh juga orang-orang sekitarnya. Mengapa sholat sudah waktunya sholat? Jawabannya mah di top, tapi nggak berangkat. Nah, begitu ditarik tangannya itu langsung berangkat. Nah, maka kalau ada orang seperti itu, silakan agak keras tidak apa-apa. Yang penting dia selamat masuk surga. Faedah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan sami'tu, saya mendengar. Kapan dia mendengar? Pada saat masih kafir. Waktu itu Rasulullah salat maghrib. Ini juga belumnya, ini masih kafir, masih jadi tawanan, diikat. Ketika diikat itu ditaruh di dekat masjid, sehingga pas Nabi sholat, maka dia mendengar suara Nabi baca surat At-Tur. Maka dari sini juga diambil pelajaran, kulitnya orang kafir diikat di dekat masjid dalam rangka supaya mengetahui aktivitas umat Islam, supaya tertarik masuk Islam. Hukum asalnya orang kafir tidak boleh masuk masjid, hukum asal. Dan kalau diharapkan masuk Islam, maka boleh dimasukkan ke masjid. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah, innamal musyrikun najas, orang-orang kafir itu najis, jangan masuk Masjidil Haram, juga masjid manapun juga. At-Taubah ayat 28. Tapi kenapa ini juga bentuknya dimasukkan di masjid? Supaya mendengar bacaan Rasulullah SAW, supaya tahu bagaimana aktivitas umat Islam. Akhirnya masuk Islam. Faedah yang berikutnya, ini juga ketika mendengar Nabi membaca At-Tur masih kafir, tapi ketika menyampaikan hadis ini sudah masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang kafir menerima hadis Nabi ketika kafir boleh. Yang penting ketika menyampaikan sudah Islam. Tapi kalau dia menyampaikan hadis masih kafir, tidak diterima. Jelas ya? Nanti wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca fi salatil fajr pada salat subuh yaumul Jumat pada hari Jumat alif lam mim tanzil. Ini adalah surat As-Sajdah, surat yang ke-32. Wa hal ta'ala dan surat Al-Insan atau Al-Tahir, ini juz yang ke-29. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat subuhnya Nabi itu rata-rata bacaannya 30 ayat satu rakaat. Karena surat As-Sajdah ini isinya 30 ayat. Mari kita buktikan bahwasanya As-Sajdah 30 ayat. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim dalam Al-Quran diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali. Yang terakhir itu adalah surat As-Sajdah. Nah, ini sudah naik ke atas. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai 30 ayat. Ini ayat yang terakhir. Fa'arid anhum wantabir innahum muntabirun, ayat 30. Nah, maka sholat subuhnya Nabi itu agak panjang. Kalau sholat zuhur, sholat asar itu agak pendek, tapi yang sholat subuh agak panjang. Kenapa sholat subuh agak panjang? Karena cuma 2 rakaat, sehingga seolah-olah mengganti dari 4 rakaat yang biasanya itu 2 rakaat ditambah bacaan yang panjang. Memanjangkan sholat pada sholat subuh ini juga diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah sebutkan pada surat Al-Isra ayat 78, wa Qur'anal Fajr, dan bacaan sholat subuh. Khusus sholat subuh tidak disebut sholatul fajr, tapi disebut Qur'anal Fajr, yang artinya bacaan sholat subuh. Kenapa disebut bacaan? Karena bacaan sholatnya lebih panjang. Untuk sholat yang lain Allah katakan as-sholatan, sholat zuhur, asar, maghrib, isya.
Nah, begitu subuh Allah katakan wa Qur'an al-fajr, bukan wa sholat al-fajr. Kemudian sholat subuh pada hari Jumat ini memiliki keistimewaan. Karena itu sebisa mungkin jangan gaib dari masjid untuk sholat subuh hari Jumat. Istimewanya tidak ada pada sholat yang lain. Meskipun sama-sama sholat subuh, ya kalau hanya hari Jumat, maka fadilahnya besar. Saya tampilkan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus sholawati, sholat yang paling utama indallahi di hadapan Allah, sholat subuh, sholat subuh yaumul Jumat, pada hari Jumat, fi jamaah, berjamaah." Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Yang dimaksud paling utama itu paling besar pahalanya. Syaratnya sholat subuh harinya hari Jumat dilakukannya berjamaah alias di masjid. Maka jangan sampai gaib dari masjid untuk sholat subuh hari Jumat, karena fadilahnya sangat besar. Kenapa sholat subuh di hari Jumat pahalanya lebih besar daripada hari yang lain? Karena hari Jumat adalah hari yang paling utama. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Sayyidul ayyam yaumul Jum'ah." Sesungguhnya hari Jumat adalah hari paling utama, yang paling agung di hadapan Allah Ta'ala, bahkan lebih agung daripada hari Idul Adha dan daripada hari Idul Fitri. Di dalam hari Jumat ada 5 perkara. Fadilahnya hari Jumat 5 perkara, dan seterusnya. Yang hadisnya panjang, diriwayatkan Ibnu Majah, derajatnya hasan. Nah, maka karena amalnya dilakukan pada hari yang istimewa, maka pahalanya juga menjadi apa? Istimewa. Karena itu diambil kesimpulan dari hadis ini pula bahwasanya amalan yang dilakukan pada waktu istimewa pahalanya lebih istimewa. Seperti amalan dilakukan pada tempat yang istimewa, pahalanya lebih istimewa. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali sholat. Di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1.000 kali sholat. Di Masjidil Aqsa lebih utama daripada 500 kali sholat. Ini semuanya menunjukkan bahwa sholat di tempat-tempat dan waktu-waktu utama itu lebih besar pahalanya. Mudah-mudahan semua kita bisa sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis berikutnya ini sebenarnya tidak ada nomornya karena ini lanjutan. Sehingga di sini saya hapus saja supaya nyambung dengan riwayat sebelumnya. Maka nomornya saya hapus. Walid Tabarani diriwayatkan oleh Imam Tabarani min hadis Ibnu Mas'ud, dari hadis Ibnu Mas'ud, yubdinu dzalika, bahwa beliau melakukan itu secara kontinu, yaitu setiap Jumat sholat subuh selalu as-sajdah al-insan, as-sajdah al-insan, rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua al-insan. Tapi hadis dengan lafal seperti ini derajatnya dhaif, karena dhaif maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka yang benar adalah bukan selalu, tapi sering. Kadang-kadang surat yang lain, tapi paling sering adalah surat as-sajdah dan surat al-insan. Hadis 68. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengatakan fi ruku'i, pada rukuknya, wa sujudi, dan pada sujudnya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai pemelihara kami, dan dengan memujimu ya Allah ampuni dosaku. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa bacaan rukuk dan sujud disamakan, tidak ada bedanya. Tetapi kita temukan juga bahwasanya Rasulullah kadang-kadang membedakan bacaan rukuk dan sujud. Untuk yang sujud subhana rabbiyal a'la, untuk yang rukuk subhana rabbiyal azim. Mari kita lihat dalilnya. Rasulullah bersabda, fa'amar ruku, ada ketika ruku,
fa'atim fihi rabbah, maka agungkanlah Allah. Maksudnya mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ini dalilnya baca tasbih rukuk subhana rabbiyal azim. Ini derajatnya sahih riwayat Imam Muslim. Maka boleh dua bacaan yang sujud sama, boleh dua bacaan yang dibedakan karena semuanya ada hadisnya yang sahih. Kemudian beliau membaca pada rukuk dan sujud subhanallah rabbana bihamdik Allahumma firli. Ini pengamalan terhadap surat An-Nasr. Bagaimana Allah berfirman berkata dalam surat An-Nasr? Mari kita lihat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan fathu Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika. Memujilah, bertasbihlah dengan memuji Allah. Maka muncul bacaan subhanallah rabbana bihamdik. Wastaghfirhu, dan istighfarlah kepada Allah. Maka muncullah bacaan Allahumma firli. Makanya Aisyah mengatakan ini Nabi mengamalkan surat An-Nasr. Jadi kesimpulannya apa? Wirid ini dibaca Nabi di akhir-akhir hayat beliau. Setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, Allah turunkan ayat ini surat An-Nasr. Maka beliau mengubah bacaan sujud dan rukuknya dengan bacaan subhanallah rabbana wa bihamdik Allahumma. Dulu sebelum turun surat An-Nasr, beliau membacanya tadi rukuk subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la. Setelah turun surat An-Nasr, beliau ganti dengan bacaan ini. Maka dari sisi ini bacaan ini lebih utama daripada yang subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Ini dipilih oleh Nabi di akhir hayatnya. Tapi ini tidak mengapa dua-duanya boleh, tidak harus diganti ini. Lama dengan biasanya a'la sama azim silakan. Bacaan ini apakah cukup satu kali kemudian yang tadi subhana rabbiyal a'la itu 3 kali? Apakah bacaan ini cukup satu kali? Semua bacaan rukuk sujud cukup satu kali, baik yang ini maupun yang subhana rabbiyal azim. Kenapa? Karena ketika kita baca satu kali itu sudah tumanninah. Tapi sunnahnya diulang 3 kali, baik yang ini maupun yang subhana rabbiyal azim atau a'la. Sunnahnya 3 kali. Mari kita lihat hadisnya. Karena adalah Nabi idza raka'a ketika rukuk qala mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi diulangi 3 kali. Kalau sudah mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi diulangi 3 kali. Maka 3 kali ini sunnah. Tapi seandainya 1 kali sudah tumanninah, enggak ada masalah. Hadis 69. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama jika berdiri ila salat kepada salat yukabir beliau takbir hina yaqum ketika bangkit Allahu akbar takbiratul ihram. Summa yukabir kemudian takbir lagi hina yarka ketika rukuk Allahu akbar. Summa yaqul kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbah ketika mengangkat tulang sulbinya, tulang punggungnya minar rukuk dari rukuk itu ketika ibadah. Kemudian kemudian berkata wallahu dalam keadaan masih berdiri Rabbana wa lakal hamd. Kemudian takbir hina yang bisa jadi ketika turun sujud. Kemudian takbir lagi hina yarfa'u ra'sah ketika mengangkat kepalanya yaitu duduk di antara 2 sujud. Kemudian hina yasjud, kemudian takbir lagi ketika sujud yang kedua. Kemudian hina yarfa', kemudian takbir lagi ketika bangkit lagi. Kemudian kemudian melakukan itu di sholat dalam sholat semuanya. Wa yukabir dan bertakbir hina yaqumu ketika bangkit minis nada ini dari rakaat 2 ba'da julusi
setelah duduk at-tahiyat awal. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, setiap naik turun ini ada wiridnya. Ada kalanya Allahu Akbar, ada kalanya sami Allahu liman hamidah. Yang kedua, bacaan takbirnya bareng dengan gerakannya. Karena di sini dikatakan hina, ketika, hina yarka, ketika ruku. Ruku itu kan posisi ini. Nah, jadi takbirnya ini Allahu Akbar. Kemudian bagi 30 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, guru saya katakan sebisa mungkin ucapan bareng dengan perbuatan. Maka ketika mengucapkan Allahu Akbar, ini berarti sudah nempel di tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Ini sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena orang yang tidak melihat imam ketika mendengar suara bar, dia paham bahwasanya imamnya jidatnya sudah nempel ke tanah. Karena sunnahnya makmum itu tidak bergerak untuk sujud kecuali jidatnya imam sudah nempel ke tanah. Jadi kalau imamnya masih posisi gini, ini jangan bergerak makmumnya. Tapi kalau imamnya kepalanya sudah nempel ke tanah, baru makmumnya bergerak. Dan ini termasuk sunnah Nabi yang banyak dilanggar atau sebagian orang melanggarnya. Saya melihat sebagian orang ketika dia i'tidal, imamnya belum apa-apa, dia sudah miring. Padahal imamnya belum apa-apa, dia sudah miring ini. Seolah-olah mau mendahului imam, itu tidak benar. Tegaklah terus sampai jidatnya imam nempel tanah. Allahu Akbar. Nah, begitu sudah terlihat menempel, maka kita bergerak untuk sujud. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Sami Allah, Allah mendengar liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Itu maksudnya adalah Allah mengabulkan doa orang yang memuji. Maka kalimat ini maksudnya setelah kita memuji Allah, doa kita mustajab. Sehingga setelah kita kemudian kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, memuji Allah. Kemudian kita bangkit Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, ini memuji Allah. Maka setelah itu doa kita mustajab. Karena itu setelah kita Rabbana walakal hamdu, memuji Allah, kemudian kita sujud itu waktu untuk berdoa karena doanya lebih mustajab. Kenapa lebih mustajab? Satu, karena habis mengucapkan Alhamdulillah, doanya mustajab. Yang kedua, karena posisi sujud ini posisi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aqrabu ma yakunu, paling dekatnya hamba ila rabbi, kepada Allah, itu adalah as-sujud, ketika sujud. Fajtahidu fi du'a, maka sungguh-sungguhlah berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, maka pantas untuk dikabulkan doamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Pada berikutnya, dalam hadis ini disebutkan Rabbana walakal hamdu. Ini bacaan ketika kita bangkit i'tidal. Ada 4 bacaan. Yang pertama, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, Allahumma-nya dihapus seperti di sini, Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, wawunya juga dihapus menjadi Rabbana lakal hamdu. Yang keempat, ditambahi Allahumma tapi wawunya dihapus menjadi Allahumma Rabbana lakal hamd. Semuanya ini 4-4-nya pernah dibaca oleh Nabi. Yang paling bagus yang ditambahi Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini paling bagus. Kenapa? Semakin banyak yang kita baca, semakin besar pahalanya. Dikurangi Allahumma sah, tapi kalau ditambahi Allahumma tambah pahala.
Qaidahnya mengatakan maka aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Semakin banyak perbuatannya, semakin banyak pahala yang didapatkan. Maka sholat yang panjang juga begitu, pahalanya lebih banyak daripada sholat yang pendek. Sehingga kalau ada imam sholatnya agak panjang, tidak usah bersulong karena pahala kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada yang baca Rabbana walakal hamd, ada yang membaca Rabbana walakal hamd, ada yang membaca Rabbana walakal hamdu. Yang betul yang mana? Kalau ham saja, ini berarti korupsi satu huruf. Oh, dikeluarkan alhamd boleh karena berhenti. Jadi kalau berhenti titik ya, nah ini boleh alhamdu, boleh alhamd, silakan. Tapi kalau alhamd, nah itu salah. Apalagi sebagian orang ada yang membaca gini, Rabbana walakal hamd. Misalnya, kalau dibaca walakal hamd, ini terjemahnya rusak. Ya Allah, untuk kamu sembelihan ham, sembelihannya orang-orang jahiliyah. Allah mengatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 103, Allah tidak pernah menyuruhkan menyembelih bahirah, menyembelih saibah, menyembelih wasilah, menyembelih ham. Ini sembelihan-sembelihan jahiliyah. Saya pernah mendengar orang mengatakan Rabbana walakal hamd. Salah. Padahal Allah mengatakan saya tidak menciptakan ham. Ham itu adatnya jahiliyah, saya tidak menyebutkan. Tapi ham itu hampir silakan. Oh iya. Apakah sami Allah liman hamidah ini dibaca makmum juga atau hanya imam? Menurut mayoritas para ulama, imam saja yang membaca sami Allah liman hamidah. Menurut mazhab Syafi'i, makmum juga membaca sami Allah liman hamidah. Maka ada dua pendapat. Karena ada dua pendapat, silakan pilih mana, semuanya insya Allah sah. Sebagian imam takbirnya tidak berbarengan dengan gerakan, tapi nunggu sampai sujud. Setelah sujud baru Allahu Akbar. Ini tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Tujuannya bagus supaya tidak ada makmum yang mendahului imam. Bagus tujuannya, tapi caranya yang tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Tidak sesuai sunnah. Ini seperti orang ingin selamat dari singa, tapi dicaplok buaya. Pengen selamat dari singa kan bagus Pak, tapi malah kecaplok buaya. Ya. Pengen tidak ada kesalahan dalam sholat, tapi malah terjerumus pada kesalahan yang lain. Itu seperti seorang perawi hadis, dia memalsukan fadilah-fadilah sholat sampai 144 surat. Itu dipalsukan fadilahnya semua. Siapa baca Al-Fatihah, fadilahnya ini, Al-Baqarah ini, Ali Imran ini, diurutkan sampai surat An-Nas. Hadisnya panjang sekali. Setelah dia memalsukan itu, dia mengakui ini hadis saya palsukan. Saya katakan bahwa Ibnu Abbas berarti tidak. Tujuan saya supaya orang itu semangat baca Quran, maka saya buat hadis palsu. Ini tujuannya baik, tapi caranya salah. Nah, maka kalau mau sesuai sunnah nih, hina, ketika. Jadi ketika ya bergerak ini takbir, ketika bangkit ini takbir. Tapi sholatnya sah atau tidak? Sah, tapi salah. Jadi sah tapi apa? Salah. Rasanya imam itu baca cuma sama Allah, terus imam itu mengatakan kalau ada
maka makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu langsung. Tapi di mana misalnya ada baca Sami Allah. Oh, jadi imamnya cuma Sami Allah, liman hamidahnya tidak dikeraskan. Dia sebenarnya sah, tapi tidak sesuai sunnah. Kalau Nabi itu baca dari awal sampai akhir. Sami Allah, liman hamidah dibaca semuanya. Sama dengan takbir Allahu Akbar dibaca semuanya. Sebagian orang kan Allah, jadi akbarnya tidak dikeraskan, Allahnya saja yang dikeraskan, tidak sesuai sunnah. Kalau mau sesuai sunnah semuanya dikeraskan. Tapi masih dalam rangka bahwa imam dan makmum itu kan sebenarnya apalagi mendahului bersama budayanya supaya makmum tidak mendahului imam. Solusinya gimana? Tapi caranya tetap sesuai dengan Nabi. Pas takbir ini pas bergerak, solusinya dikasih tahu. Padahal tidak semuanya itu apa itu namanya jadi sebelum sholat diberitahu. Bapak-bapak yang tidak pernah ikut kajian, ini kalau saya takbir, panjenengan jangan bergerak dulu. Kalau saya sudah jidatnya nempel tanah, silakan baru panjenengan bergerak, gitu ya. Kalau panjenengan di samping dia ditahan, dia mau bergerak lagi, tahan. Nanti setelah salat dia akan bertanya, apa Pak? Tahan. Nah, salah. Karena bergerak ini menunggu sampai jidatnya imam nempel tanah. Apa dalilnya salah? Nah, melu ngaji malam Jumat. Jadi semakin banyak yang hadir pengajian. Yang lanjutannya ini sunnah. Ada 3. Yang pertama Rabbana walakal hamdu. Yang kedua mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ketiga ahlas sanani wal majdi a'la ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun, dan seterusnya. Nah, ini 3 bacaan semuanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tampilkan supaya kita dengan pernah membaca wirid i'tidal secara komplit dari awal sampai akhir. Panjenengan lihat tulisannya, saya baca, panjenengan di rumah. Allahumma rabbana lakal hamdu. Monggo. 1 2 3. Allahumma rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, ini kalau mau komplit seperti yang ditanyakan Ustadz hari ini, wiridnya 3 ini. Ini kalau dibaca totalnya 3 baris, Pak. Pernah nggak Pak baca 3 baris gini? Belum ya? Nah, ini jadi PR aja ya. Dibaca pada saat tahajud. Karena kalau pas salat jamaah mungkin terlalu panjang. Nah, dibacanya pas sholat tahajud atau sholat sunnah. Tolong Pak Mus'ab, ini Allahumma rabbana sampai dzal jaddi minkal jaddu ini di print, kemudian besok malam makno dibagikan. Jadi supaya bisa diamalkan pada sholat tahajud. Dibaca sebagian Lil as-samawati ini boleh sampai Allahumma rabbana lakal hamdu juga boleh. Jadi kan ada 3 bacaan nih.
1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Paling utama 3, minimal 1. Mil'a, mil'u, dua-duanya boleh. Kalau mil'u berarti mubtada khabar. Kalau mil'a berarti dhorof, maka boleh dua-duanya. Ada lagi pertanyaan, Pak? Ini karena monggo silakan. Waktu itu benar ada resiko atau bahasa yang orang yang mendahului imam ya. Apakah ada hadisnya ancaman bagi orang yang mendahului imam? Ada. Surata himarin ama yakhsha, apa tidak takut salah satu kalian kalau dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah jadikan wajahnya jadi wajah keledai. Hadis muttafaqun alaih, sahih peringkat pertama. Jadi dosa mendahului imam. Buktinya dosa diancam oleh Nabi, apa tidak takut kepalanya jadi kepala keledai atau wajahnya wajah keledai. Maka kalau kita mendahului imam, habis itu harus ngaca, Pak. Cermin, wajah kucing tetap apa berubah? Jangan-jangan sudah berubah rakrosok. Ini ancaman dari Nabi, Pak. Ini ada cerita dalam kitab-kitab syarah disebutkan. Ada seseorang ketika membaca hadis ini, dia meremehkan. Alah, apa ini? Hadis nggak masuk akal. Masa manusia kepalanya kepala keledai? Saya nggak percaya. Akhirnya dia sholat jamaah sengaja mendahului imam. Imamnya belum mengangkat kepalanya, dia sudah mengangkat kepalanya. Betul-betul pulang ke rumah, kepalanya berubah jadi kepala keledai. Kemudian dia tobat kepada Allah, sehingga dia menjadi ahli hadis, mengajarkan hadis-hadis Nabi, tapi di balik tirai. Tidak pernah ngajar di depan umum seperti ini, tapi ngajarnya di rumahnya di balik tirai. Suatu hari dia bilang kepada salah satu muridnya yang paling lama ngaji, kamu itu paling setia ngaji sama saya, bertahun-tahun masih ngaji sama saya terus, meskipun saya di balik tirai kamu tetap sabar. Sekarang saya ingin beritahu kamu kenapa saya ngajar di balik tirai. Dibuka tirainya, Pak. Ternyata kepalanya kepala keledai. Dia mengatakan, saya tobat gara-gara saya meremehkan hadis ini, tapi sudah terlanjur kepala saya jadi kepala keledai seperti ini. Tapi saya sudah tobat sekarang, sudah menyampaikan hadis Nabi sekarang ini. Itu cerita dalam kitab-kitab syarah. Kejadiannya kapan, di mana saya nggak tahu. Apakah betul ada ataukah tidak? Tapi yang jelas ada cerita tersebut. Ini yang dapat kita sampaikan karena sudah habis waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.